Jelas ya Pak ya suaranya kedengaran? Jelas-jelas ya. Ya baik. Uh, Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembina, yang hari ini mestinya Bapak Boris Saragi ya, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditunda, akhirnya kami tukar jadwal ya. Jadi saya hari ini, Pak Boris hari Kamis. Nah demikian Bapak Ibu. Jadi kita masih tetap menyambung pembelajaran kita tentang berpuasa ya. Dan untuk itu mari kita tundukkan hati dan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini, oleh anugerah-Mu yang besar, yang sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dari tidur kami, dari istirahat kami. Sehingga kami Tuhan Engkau layakkan untuk boleh bersama-sama datang duduk, diam, mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, biarlah Bapa pagi hari ini kami juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sabdamu dan kami bisa menerima, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami anak-anakmu yang sudah tergabung, bahkan mungkin mereka sedang bersiap-siap, biarlah juga Tuhan memberkati dan mempercepat langkah mereka. Dan terutama buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya urapan-Mu senantiasa mengalir atas hamba-Mu, sehingga Tuhan memberikan hikmat dan apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan suara Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar tentang prinsip ya berpuasa ya. Jadi kalau kita berpuasa harus ada prinsipnya ya. Ada 3 prinsip dasar dalam kita berpuasa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen ya. Yang pertama apa? Yaitu motivasi ya. Apa motivasi kita di dalam berpuasa ya. Jadi jangan motivasinya salah, harus jelas ya. Di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 ya, ada di situ dikatakan tentang berpuasa tapi motivasinya kurang pas gitu ya, tapi diingatkan ya di situ. Saya bacakan untuk kita seperti ini firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi Allah mau kalau kita berpuasa, kita jangan uh, seperti orang perisi menunjukkan ya, pamer gitu ya. Tapi biarlah kita datang berpuasa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak perlu berlebihan ya, tetap saja biasa, bahkan dikatakan diminyaki kepala, berarti kita kelihatan sukacita, orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Cukup Bapa kita yang di surga yang melihat ya, karena Bapa melihat hati, bukan melihat fisik, bukan melihat tubuh, tapi dia melihat hati kita. Itu yang Tuhan mau, motivasi kita di dalam berpuasa. Jadi jelas motivasi adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk memuji Tuhan dari tempat yang tersembunyi, untuk menyenangkan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan lebih lagi dikatakan mencari wajah Tuhan. Jadi motivasinya mencari wajah Tuhan, ya. Itu yang pertama ya, motivasi yang benar. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita harus merencanakan, membuat tujuan kita berpuasa itu apa, ya. Jadi jelas tujuannya, ya, direncanakan gitu ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15, firman Tuhan berkata begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, ya. Amin. Ya, jadi yang kedua itu kita punya tujuan, kita punya rencana bahwa pergumulan kita, bahwa doa-doa kita yang selama ini mungkin masih terkendala, belum mendapatkan jawaban, ya. Kita harus yakin dan percaya dengan kita mengadakan puasa ini dalam waktu-waktu tertentu, maka jawaban doa kita itu dikabulkan. Jadi jelas dikatakan keberanian percaya kita, ya, ayat 14, ya, bahwa Ia mengabulkan doa kita, gitu ya. Jadi Tuhan, Ia di situ maksudnya Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya. Itu di garis bawahi, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Nah, kehendak Tuhan tadi apa? Yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Dia. Kita tidak boleh pamer, kita tidak boleh sombong. Kita harus mencari wajahnya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau yang kita minta itu untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan jawab. Kalau yang kita minta itu untuk, ya, meninggikan Dia, dan itu sebagai bentuk ucapan syukur kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka itu pasti Tuhan kabulkan, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi harus punya tujuan ataupun rencana yang jelas kalau kita mengadakan puasa itu. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, ya, kita juga harus mempunyai rencana ataupun waktu, ya. Jadi kita harus punya planning, korban waktu, ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita harus berpuasa itu kita utamakan itu adalah waktu berdoa, ya. Bukan masalah makan minumnya, tapi yang pertama yang utama adalah waktu kita berdoa. Yang kemudian yang kedua, kita menahan keinginan selera makan kita. Baru yang ketiga, mematahkan ataupun menahan hobi, ya. Hobi, ya, kesenangan itu, hiburan-hiburan itu kita harus gantikan dengan jam-jam doa. Makanya dibilang korban waktu untuk berdoa dan menahan selera makan, ya, menahan selera kesenangan-kesenangan kita, ya. Kita baca di dalam kitab Ester, ya. Ester 4 ayat 16, masalah waktu untuk berpuasa ini. Nah, waktu untuk berpuasa ini ada orang memilih 1 hari, 1 malam. Ada yang milih 3 hari, 3 malam, ya, seperti Ester. Nah, dan yang lain-lain, ya. Nah, tapi kita pagi hari ini kita mau ambil contoh Ester, ya. Nah, di situ dikatakan Ester 4 ayat 16, ya. Di situ berkata, saya baca mulai dari ayat yang ke-15, ya Bapak Ibu, ya, biar jelas. Dikatakan seperti ini, ya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordehai, ya. Mordehai itu adalah pamannya Ester, ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, ya. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, saya baca seluruhnya. Maka pergilah Mordehai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya, amin. Luar biasa ini cerita Ester ini, ya, seru, dahsyat, dan dia memperjuangkan nasib satu bangsa, yaitu bangsa Israel, ya. Nah, di situ jelas dikatakan tadi walaupun berlawanan, ya, dia mendapatkan suatu berikan hikmat untuk menyuruh berpuasa. Kenapa? Karena dia menghadap raja bukan atas panggilan raja. Dia yang mau menghadap raja, ya. Ketika seseorang menghadap raja, kalau raja tidak berkenan, maka yang ada
dipenggal, tidak bisa keluar dari istana lagi hidup, mati, ya kan? Nah, tapi Esther punya keyakinan, ya, jika seluruh bangsa Yahudi yang ada di benteng Susan pada waktu itu berpuasa mendukung dia, bahkan dia katakan saya pun dengan dayang-dayang saya kami akan berpuasa siang dan malam, tidak makan dan tidak minum. Nah, dan dia punya kepercayaan, keyakinan bahwa ketika dia menghadap raja, raja akan berkenan kepada dia, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari Esther ini, ya. Salah satunya itu tadi yakin, ya. Nah, kemudian dan dia memperjuangkan bangsa, ya. Itu tadi rencana ataupun tujuan ataupun motivasinya apa? Ya, dia merendahkan hati, benar-benar hancur hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Dan itulah membuat Tuhan menggerakkan hati Raja Ahasiweros. Akhirnya pada waktu itu raja mengulurkan tongkat emasnya. Baru Esther bisa baru berbicara. Ketika ditanya apa yang mau Anda sampaikan kepada saya sama Ratu. Ratu bukan bilang, begini, ini Raja, soalnya ini bangsa kami udah mau dibunuh. Enggak seperti itu. Dia hanya bilang, kalau boleh saya mengundang Raja untuk makan bersama. Wow, keren ya. Ya, jadi dia kasih yang bagaimana yang menyenangkan hati dulu. Ya kan? Adakah waktu untuk saya boleh makan bersama dengan Raja? Gitu. Wah, Raja dengan senang hati karena memang dikatakan di ayat sebelumnya sudah lama Esther itu tidak dipanggil oleh Raja. Akhirnya Raja menyanggupi untuk datang eh, apa namanya makan bersama ataupun undangan Ratu Esther. Nah, dan disitulah ya Esther menyampaikan setelah mereka makan bersama, semua sudah tenang. Yang namanya sudah selesai makan ya, udah tenang, ya hati udah dingin, udah sukacita. Itulah Esther menyampaikan. Saya banyak belajar dari situ. Ya, kalau kita mau bicara sama orang, kita lihat dulu harus tenang, ya. Udah ada sukacita, udah nyambung, baru kita ngomong, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke itu tentang waktu tadi. Tuh, kita masalah waktu. Jadi Esther mengatakan punya keyakinan 3 hari 3 malam, ya kita harus berpuasa. Maka setelah itu saya akan menghadap raja. Kalaupun saya mati, saya sudah siap. Wow, itu keren Bapak Ibu ya. Saya kalau baca ini baru-baru menangis saya. Hebat perjuangannya Esther buat bangsanya ya, bangsa Yahudi. Ya. Nah, itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, itu motivasi ya tadi kita pun hari-hari ini ya. Mungkin kita punya pergumulan, kita tidak tahu, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, mungkin buat anak-anak, mungkin juga buat keluarga, hubungan keluarga ya, mungkin juga ya ada sesuatu mungkin yang digumulkan yang belum kesampaian ya. Nah, boleh kita ambil waktu berpuasa ya. Kita ambil waktu berpuasa, kita sepakat ya. Nah, kalau ada sepakat itu lebih bagus lagi 2 orang ya gitu kan. Nah, kita bersepakat, kita janji hari apa dan hari apa gitu kan, atau pilih puasa apa, apakah pilih kemarin kita udah bahas sedikit ya, apakah pilih puasa Daniel ya atau puasa yang lain gitu kan. Nah, jadi memang dalam berpuasa ini ada yang puasa penuh, ada yang tidak penuh atau total, ada yang sebagian ya. Jadi macam-macam itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, tapi pada pagi ini kita hanya mau belajar 3 prinsip ini, yaitu tadi apa prinsip dasar untuk kita berpuasa itu sebagai anak Tuhan sesuai dengan Alkitab apa? Yang pertama, motivasi yang benar, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang kedua apa? Kita mempunyai rencana bahwa tujuan kita apa dan ketika kita yakin ya bahwa Allah menjawab doa kita, ya, maka kita juga yakin bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Karena yang dijawab itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, kita punya waktu, jangka waktu. 1 hari kah, 2 hari kah? Kalau puasa Daniel berapa? Mau sebulan, 21 hari, Daniel 21 hari ya. Nah, ikut seperti itu silakan ya. Itu kita atur waktu. Tapi jelas punya planning yang jelas. Enggak, ya sekarang puasa, besok, terlambat saya bangun. Akhirnya saya nggak jadi puasa gitu kan enggak ya saya jujur salut loh lihat saudara kita yang sekarang eh, kaum muslim ya yang mereka mengadakan puasa mereka komitmen Bapak Ibu ya saya di tempat saya ini karena di komplek ya jam 2 jam 3 mereka sudah sibuk sahur 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 keliling-keliling kan tiap hari seperti itu
Nah, kemudian mereka makan dan di situ diingatkan kan. Nah, Bapak Ibu juga dengar sendiri di saat belakang rumah kami ini masjid besar. Nah, di situ diingatkan 5 menit lagi sudah selesai. Dan kalau terlambat katanya itu bisa batal Bapak Ibu. Ya, kalau kita terlambat apa namanya? Makan sahurnya, bahkan terlambat pun bukanya itu bisa batal. Ya, maksudnya nggak sah itu puasa. Udah 1 hari tidak makan, tapi nanti ketika sore maghrib mereka sudah bunyi ajan mereka tidak minum, itu bisa batal. Sebegitu ribetnya ya. Ya, sebegitu. Tapi mereka taat, lakukan itu gitu kan. Nah, saya dari segi itu saya salut dan saya mengapresiasi mereka untuk itu ya. Nah, kita enggak. Ya kita karena anak kandung itu begitu agak ya diserahkan kepada kita free will katanya ya. Jadi ya kamu mau puasa silakan. Ya kalau kamu lakukan itu buat kamu. Kalau kamu tidak lakukan juga nggak ada masalah. Kan dari pihak Tuhan seperti itu. Tapi saya sudah berikan kuasa itu. Saya sudah berikan jalan itu. Saya sudah kasih kesempatan itu. Sekarang kamu mau ambil apa tidak? Itu saja sebenarnya. Nah, jadi sekarang pilihan itu, keputusan itu ada di tangan kita. Begitu juga dengan kita semua ya. Pada hari ini, hari-hari ini apapun yang kita gumuli, saya percaya masing-masing punya pergumulan, saya juga punya pergumulan Bapak Ibu. Ya, jadi saya punya cara seperti itu. Ya, saya juga biasanya kalau kami di pelayanan juga ada WB ketika kami mau mengadakan suatu camp ataupun pembinaan itu kami 1 minggu harus puasa dulu ya. Bahkan hari pertama itu begitu masuk camp kita puasa, seluruh panitia puasa, ya kan? Nanti makan siang di situ baru kita doa bersama kita buka seperti itu. Nah itu cara. Jadi jelas ada planningnya, ada tujuannya berapa hari. Nah itu baru mencapai target, mencapai sasaran apa yang kita doakan. Nah demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini pemaparan kita atau firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Yuk kita sama-sama belajar sehingga kita jelas motivasi ataupun bagaimana cara orang Kristen berdoa sesuai dengan Alkitab. Apa tujuannya, apa sasarannya ya. Itu yang kita pelajari. Jadi kita juga bisa menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari orang, dari teman-teman, bahkan mungkin ya itu tadi kita berbeda keyakinan. Jadi kita ada di kita puasa ya seperti ini caranya gitu. Jadi sudah jelas. Itu saja Bapak Ibu, ya biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, boleh kita praktekkan juga dalam kehidupan kita dan kita bisa senantiasa semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang indah yang Engkau sudah sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini agar kami Tuhan sebagai anak Tuhan kami bisa boleh bersama-sama untuk belajar melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kami menjalani puasa ataupun di dalam kami berdoa untuk memohon jawaban Tuhan atas pergumulan kami, atas doa-doa kami yang belum terjawab. Pagi hari ini kami diajarkan Tuhan agar kami memiliki motivasi yang benar. Kami datang dengan hati yang hancur, tidak mempertahankan hak kami, tapi kami mau letakkan semua di bawah kaki Yesus. Kami datang mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat doa kami di dalam puasa-puasa kami. Dan juga kami Tuhan mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Allah sudah berjanji Engkau akan menjawab setiap doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu biarlah Tuhan ajar juga kami Tuhan, agar kami Tuhan ketika berdoa, doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Tuhan, kami juga untuk bisa bijaksana menentukan berapa waktu kami berpuasa untuk mendapatkan sesuatu jawaban daripada Tuhan. Biarlah itu semua boleh kami lakukan di dalam iman percaya kami, di dalam Kristus Yesus yang sudah mati, ya rela disalib, mati dan bangkit untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kami sangat bersyukur, kami sangat bangga kepada Tuhan sebab Engkau mau menggantikan kami, mau menggantikan seluruh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib, dan Engkau dahsyat bagi kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan. Kami di berbeda tempat, di berbeda daerah, di berbeda negara. Tapi kami bisa bersama-sama memuji muliakan Engkau.
Bapak yang berkasihan sekali lagi, urapi setiap anak-anak-Mu yang sudah tergabung pada pagi hari ini. Mari Engkau Tuhan lawat mereka Tuhan Yesus. Kau lawat Ibu Juhina Tampol, lawat Ibu Juhaini Tuhan, lawat Mbak Siska yang ada di Jogja, Ibu Ernita Silaban, Ibu Tiong Marsili Tonga, Bapak Lamsar, dan juga yang lain, Bapak Surbakti yang ada di Depok. Semua kami Bapak, kami percaya Engkau akan terus menjaga kami, melindungi kami, bahkan menggendong kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surba. Amin, amin. Ya, jadi teman-teman hari ini pertama buat saya dibedah rasanya, dibedah. Jadi memang saya jujur sudah lama saya tidak berpuasa ya. Tapi teman-teman pagi ini menegur, ingatkan ya, supaya saya juga ambil langkah-langkah puasa ini. Kalau dulu saya rajin puasa tapi gak bisa bicara dulu. Ya. Tapi sekarang ini Tuhan naikkan lagi lewat hambanya yang sudah memberikan pemaparan. Karena saya sendiri menyadari ya, puasa itu penting. Yang penting artinya bagaimana kita punya motivasi. Jadi saya punya pengalaman sedikit saya bagikan puasa ini. Ketika saya puasa, itu rasa secara rohani itu kuat. Walaupun fisik beda, tapi mendoakan orang punya semangat yang luar biasa. Apalagi orang yang terikat dengan kuasa gelap. Saya dulu pimpin ke arah itu. Maka di mana orang-orang yang berdoakan, ada keterikatan, saya semangat mendoakannya. Dan memang terlihat penyertaan Tuhan karena ada kepekaan sendiri. Jadi, saudara kasih Tuhan, jadi saya percaya bukan hanya saya dibedah ya, tapi kan juga ada beberapa kita dibedah Tuhan lewat firman-Nya pada saat ini. Jadi saya berikan 2 orang saja. Sesudah saya, 2 orang lagi bisa menceritakan bagaimana pengalaman berpuasa ini sehingga bisa berkati yang lain juga termotivasi untuk berpuasa juga. Jadi hari ini saya berikan ruang untuk siapa-siapa yang ingin menyaksikan pengalamannya sehingga yang lain pun juga merasakan bahwa pentingnya puasa ini dan pengalaman kita itu yang kita ceritakan. Maka silakan yang lain buka mic-nya, nanti kita beri kesempatannya. Siapa yang mau ceritakannya, silakan. Bagaimana pengalaman pribadi kita dalam berpuasa ini. Ini sangat penting karena kita memberikan motivasi pada teman-teman kita. Bermalam ada pengalaman yang bisa bagikan, silakan di bermalam ya, berikan suatu pengalaman. Shalom saudara-saudara yang dalam Tuhan. Salam. Saya sebenarnya ya kalau hal berpuasa ini belum saya lakukan 100% ya. Memang sih pernah dulu tapi sekarang enggak. Karena apa? Karena saya ada sakit emah. Jadi ya saya enggak kuat aja gitu. Langsung rasa-rasanya kurang sehat kan. Dan saya juga ya banyak bekerja jadi tidak saya lakukan itu aja sih. Tapi ya saya sih mau berencana untuk berpuasa tapi itu tadi lah itu karena ya pikiran kita ya karena kita bilang kita tidak sanggup ya memang tidak sanggup tapi ya mungkin lain kali itu aja. Makasih. Ya, terima kasih ya pengalaman bermalam baik kan. Sedikit saya tambahkan puasa ini nggak harus total seperti tadi Ahmad sampaikan. Kita bisa berpuasa dalam arti kata tidak sarapan pagi rutin, tapi biasanya jangka panjang bisa 6 bulan. Pokoknya ada komitmen tidak sarapan pagi. Tapi itu menjadi
komitmen dengan Tuhan bukan dengan manusia. Nah, itu pun akan berbeda sekali kalau kita komitmen untuk tidak sarapan pagi, hanya makan siang dan makan malam. Biasanya orang kerjakan itu dalam jangka panjang, ya karena tadi alasan tadi karena kesehatan dan sebagainya. Nah, dia bisa kerjakan itu. Dan saya sangat optimis kalau orang dengan sungguh-sungguh mengerjakan ini, dia akan lebih peka lagi bagaimana mendengar suara Tuhan berbicara ke dalam hatinya. Ya, saya percaya itu. Saya sangat percaya. Karena kita berpuasa itu tujuannya ada kepekaan, bimbingan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita tidak ikut-ikutan, kita tidak mau seperti orang lain sampaikan, tapi jadilah seperti kita sendiri. Nah, ini satu gambaran kenapa kita berpuasa. Kita punya planning tadi, kita punya waktu dan sebagainya. Memang tujuannya adalah kita secara rohani lebih dekat hubungan dengan Tuhan. Dalam berpuasa ini, kita beri waktu untuk menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, mengungkap firman-Nya. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang saya berikan satu orang lagi yang bisa menceritakan bagaimana pengalamannya. Ah, Pengalaman ini juga akan bangun yang lain. Kalau ada yang lain bisa buka mic-nya, saya akan perhatikan dari sini bagaimana pengalaman berpuasa ini akan sangat berfaedah. Nah, bagi orang-orang yang serius menerapkannya. Ya, mungkin Pak Lamsar bisa cerita pengalamannya. Pak Lamsar bisa ceritakan bagaimana berpuasa ini. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Terima kasih Bu Tiar sudah menyampaikan isi firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Ya, kita bisa menikmati, kita belajar lah ya bagaimana tentang berpuasa. Ya, ya sama dengan teman Bu Rahmalem dulu saya pernah puasa. Tapi akhir-akhir ini memang secara kedagingan ya tidak makan dan minum itu jarang saya lakukan karena faktor-faktor pekerjaan ya. Tapi apakah itu menjadi suatu alasan? Saya tidak tahu, tetapi kalau saya nikmati firman Tuhan ini dari awal bahwa berpuasa itu adalah bagaimana kita menahan diri dari setiap kejahatan ya. Kita berpuasa itu diam. Artinya kalau saya nikmati juga firman Tuhan yang seperti disampaikan tadi di Yesaya 58 itu bahwa berpuasa yang dikehendaki supaya engkau membuka belenggu. Ya, jadi banyak memang orang berpuasa supaya dia diketahui orang lah, supaya dia apa, tapi itu kan pemikiran manusiawi, tetapi itu memang fakta, realita itu. Supaya seakan-akan bagaimana kita tidak tahu, karena memang firman Tuhan kalau kita baca ini. Jangan seperti apa katanya ini di dalam ayat 16. membuka gelagar atau seperti di ayat berapa tadi ya. Ya, pokoknya intinya jangan jadi kesombongan lah gitu kan. Jangan jadi kesombongan. Nah, Ya. dan ditutup dengan firman itu bahwa puasa yang kukehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Jadi tali-tali kuk ini adalah semua masalah-masalah ya, beban-beban kita yang kita alami, dan supaya juga engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ya, memang karena Yesus juga berpuasa, jadi pantas harus kita teladani. Cuma mungkin
cara kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi kita tidak membantah di sini puasa itu secara kedagingan itu tidak perlu, tak perlu ya untuk menikmati bagaimana sisi roh kita itu untuk kita tidak mengikuti keinginan daging, tapi kita hidup di dalam roh, itu perlu sebetulnya. Tapi ya, saya hanya berpikir biarlah saya mengartikan itu ya suatu saat saya akan coba berpuasa. Apakah juga itu menjadi kendala bagi saya? Kenapa pergumulan-pergumulan yang masih ada terjadi? Bisa saja, tapi saya akan kayak berdoa karena saya lihat memang saya pelajari akhir-akhir ini bahwa betapa pentingnya berpuasa itu. Berpuasa tapi tidak untuk menjadi megah-megah. Jangan untuk menjadi gagah-gagahan. Kita juga harus tahu kemampuan badan kita. Ya, memang kalau kita bekerja kadang-kadang agak kesulitan kita. Ya, baik dari ya sulit lah pokoknya. Tapi itu bukan alasan bagi Tuhan. Ya, mari kita menikmati saja firman ini. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa merendahkan diri di hadapannya, ya, bukan untuk meremegah, ya, bahwa hidup kita ini ya pagi hari ini kita lakukan ibadah, kita nikmati Tuhan karena kita menghormati Tuhan, ya, kita menghargai bagaimana baiknya mensyukuri, ya. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Maka kewajiban kita adalah untuk ya menyenangkan hati Tuhan lah ya, pagi hari ini. Setiap kita ada waktu untuk mendengar firman Tuhan, pasti itu baik adanya, baik ya. Makanya kita terus dengarlah firman Tuhan. Ya. Kita bersyukur, saya bersyukur. Kemarin saya sudah menuntaskan program Pria Sejati saya dan saya sudah diwisuda. Ya. Wah, saya puji Tuhan. punya modal sekarang juga. Ya. Bagaimana supaya ya artinya yang saya ambil satu kesimpulannya di situ, bagaimana pria sejati yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang secara dunia pria sejati itu bertanggung jawab secara ini ada cukup segala macam apa. Tapi bukan itu sebetulnya. Pria sejati itu ya pria yang berdoa pada Tuhan. Karena seorang pria itu sangat besar kuasa doanya di dalam keluarga. Ya, saya belajar banyak sekali, saya belajar. Ya. Saya bersyukur Tuhan beri kesempatan. Dan saya yakini tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Ya. Karena saya punya niat yang ada punya niat gitu. Niatnya apa? Saya mau jadi berkat. Ya. Karena saya lihat di dunia ini ya pria-pria itu sangat sangat banyak yang tidak menjadi pria yang benar. Ya. Malah ibu-ibu yang saya lihat yang banyak ibu-ibu yang benar. Ya. Padahal katanya Adam itu laki-laki itu punya hak-hak otoritas tertinggi apa di hadapan Tuhan. Tapi apa? Di mana? Saya juga bingung. Kenapa wanita yang menjadi pendoa? Saya bangga sekali sama ibu-ibu. Ya. Saya terus terang kadang-kadang saya nggak ada artinya di hadapan ibu-ibu semua. Macam di sini berapa laki-laki? Ya. Makanya ya tapi ya kita bersyukur saja. Saya berharap dengan ibu-ibu yang sering hadir di sini akan dilihat oleh suami-suami. Ya, jangan bangga suami-suami melihat istrinya, oh dia istrinya sudah apa? Udah saya bisa ini aja lah, saya cuma cari uang aja lah. Jangan. Sia-sia, malang sekali hidup kita begitu ya. Jadi ya kita tetap taat saja ya dengan ya saya bangga dengan Pak Surbakti yang
betul-betul taat dan setia ya, karena tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Ketika kita selalu dengar firman Tuhan terus di dalam telinga kita, ini akan menjadi trademark, akan menjadi merek ya, di dalam pikiran kita ini. Percayalah ya, karena kita semampu kita apa? Nggak ada manusia ini tidak. Begitu kita kadang masuk ke dalam situasi apa, kita terlarut, itu pikiran kita terbawa. Tapi ketika terus kita bentengi hidup ini dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tidak akan membiarkan. Saya percaya itu. Makanya saya selalu ya biarlah Tuhan, biarlah saya taat sajalah itu. Sekalipun kadang-kadang memang pikiran kita ini sering membuat suatu kontra ya, penolakan atau apa, karena mungkin secara pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran kita. Oh, ini salah, ini ini. Tapi apakah itu yang benar? Makanya saya tanya Tuhan, apakah ini? Jadi saya ambil kesimpulan, saya dapatkan jawaban itu ya, taat dan setia saja kamu. Ya. Ikuti saja bahwa tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Semua mengajar, ya, semua mengajar. Makanya kadang-kadang kita lihat orang juga sudah sepertinya ahli lah atau pakar senior lah, tapi kadang-kadang kita lihat ternyata di dalam sisi lainnya bukan menjadi ahli gitu kan. Oh, jadi kita tanya, tidak ada yang benar. Ya, sama sekali manusia ini tidak ada yang benar. Hanya Yesus lah yang benar. Betul ya. Jadi ya saya bersyukur lah, saya menikmati Tuhan, saya bisa bersaksi di mana-mana. Itu juga suatu kesempatan bagi saya untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu. Memang kita harus nyatakan ya, Bapak Ibu. Jangan kita malu. Saya lihat di sini semua orang yang betul-betul ketika diberi ruang kesaksian itu, maka dia bersaksi. Ya memang benar, itu Tuhan kita saksikan di dalam hidup kita. Jadi terima kasih Pak Surbakti dan tim semua. Ya, kita tetaplah setia menyenangkan hati Tuhan di sini. Ya. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan ya, Pak Lamsar. Ya, tadi. Selamat Pak Lamsar, sudah selesai pria sejatinya. Saya percaya ya semakin ingin dan ingin lagi melekat sama Tuhan kalau sudah ini ya. Oke ya, selamat Pak, Tuhan berkati. Ya, nanti Pak Lamsar ini ya kita lihat bagaimana dia menjadi seorang motivasi ya, memberikan motivasi kepada pria-pria Pak. Ya, jadi luar biasa, ada sahabat ya. Ya, jadi amin, Pak. Amin. Jadi nanti hari Senin ya Bapak lah kita rekomendasikan sharing kehidupan Pak. Nah, Bapak bisa bagaimana membagi hidup tentu dengan dasar-dasar firman Tuhan ya. Nah, jadi ini sangat bagus sekali Pak. Jadi saya merasa ada teman juga ya. Nah, jadi karena sudah punya prinsip yang sama Pak. Karena pria itu pria yang berdoa. Nah, itu memang harus begitu. Nah, tapi seberapa banyakkah yang sadar tentang apa yang Bapak sampaikan tadi ini sangat menentukan sekali ke depan, makanya Bapak memberikan motivasi kepada pria-pria. Nah, besok ya luar biasanya Tuhan bekerja, Tuhan akan memimpin Bapak ke arah yang lebih baik lagi, Pak. Nah, saya percaya ya Tuhan bekerja dengan cara sendiri, bukan cara kita. Kalau tadi Bapak sedikit katakan, ya Pak Surbakti ini salah satu contoh. Saya bisa bukan karena saya, tapi karena Tuhan, Pak. Tuhan pusatnya. Komitmennya dengan Tuhan. Ya, jadi hanya saya bangun itu karena Tuhan bilang, Tuhan bangunkan, ya kalaupun terlambat itu karena kecapean saja, kadang-kadang bisa terlambat ya. Tapi komitmen dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, dan lain-lainnya. Oke, satu orang lagi, siapa yang bisa memberikan ya saksian berhubungan dengan puasa ini. Nah, ada yang lain yang bisa. Tadi ikan akan membawa kita kepada hal-hal yang baru lagi. Saya kira nggak ada nih.
Jadi hari ini kita akan doa penutup, nanti Ibu Rahmalem bisa siap ya, doa penutup ya. Ya, ya, jadi nanti baru doakan semua partisipan yang ada, dan juga doakan juga ya apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Lalang, dan tambah yang lain nanti Roh Kudus akan memimpin ya, memimpin. Ya, saja nanti saya akan doa penutup. Nah, ada mungkin tambahan dari Mutiar untuk hari ini dari kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat kebersamaan pagi hari ini ya. Mungkin tidak ada ya yang apa Tuhan taruh di hati Ibu Rahmalem saja ya. Terus hari ini kita mungkin ibadah di tempat masing-masing, onsite juga Tuhan pelihara ya. Sebelum doa penutup kita angkat pujian ya di bawah Pak Lamsar ya. Silakan Pak Lamsar. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan kita telah menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita muliakan Tuhan karena Dia baik bagi hidup kita. Dia telah memberikan waktu 1 minggu ini kita bisa lalui dengan sukacita damai sejahtera. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita, bahkan memberkati hidup kita sampai saat ini. Kita sehat, kita nikmati Tuhan terus sampai di mana kita selesai menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Dan indah pada waktu Tuhan setiap dalam hidup kita. Percayalah apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keluhan kita, itu Tuhan tahu. Amen. Tinggal kita maukah kita meletakkannya di hadirat. Indah pada waktunya. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan tiada harapan, hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun Dia akan lepaskan setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban, takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya kepadanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Amin. Mungkin Haleluya, haleluya. kau pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu
semua niat dalam hati, harap percaya padanya, tetapkan hati hanya padamu. Bersama Yesus selalu ada sukacita, harap percayanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Amin Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami Bapa. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Bapa. Setiap pergumulan masalah yang kami hadapi Bapa, Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya Bapa. Bahkan Tuhan selalu memberikan iman yang teguh kepada kami Bapa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami Bapa. Walaupun kami jatuh, tapi kami tidak pernah jatuh tergeletak Bapa. Karena tangan-Mu yang kudus selalu menolong kami Bapa. Amin. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam masalah kami, Tuhan ingin berbicara kepada kami Bapa. Dan Tuhan ingin memulihkan kami. Dan Tuhan ingin memberikan kepada kami apa yang hendak kami lakukan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di mana kami tadi sudah mendengar sebagian firman-Mu yang luar biasa masalah doa Bapa. Tuhan, Engkau juga tahu Tuhan, hati kami selalu terpaut kepadamu Bapa. Kami ingin selalu Tuhan Yesus lebih hari lebih dekat kepadamu Bapa. Tuhan, Kau tidak pernah henti-hentinya berbicara lewat hamba-Mu Bapa, supaya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini hanya seberapa Bapa, tapi Tuhan menginginkan kami supaya Tuhan kami bisa berbuah, kami bisa Tuhan bermanfaat bagi orang lain Bapa. Itulah tujuan-Mu Tuhan untuk menyenangkan, itulah tujuan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Banyak rencana-rencana yang kami lakukan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu mengubah pikiran kami. Tuhan selalu menolong kami, Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga Tuhan, seberapapun kami ada di sini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami ingin menyerahkan hidup kami, dan kami ingin lebih hari lebih mengerti akan firman-Mu, lebih hari lebih dekat kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Tiar yang menyampaikan sebagian firman-Mu Bapa. Tambahkan kepada dia hikmat-Mu Bapa. Berikan kepada dia kekuatan, berikan kepada dia kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Karena Engkau yang dapat memberikan itu kepada dia Bapa. Pelihara hidupnya Bapa. Apapun yang dicita-citakannya, mari Tuhan Engkau ambil alih segala-galanya Bapa. Berkati keluarganya, anak-anaknya, cucunya, begitu juga anaknya yang akan mau nusun skripsi. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Surbakti Bapa. Kau juga melihat kerinduannya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan tolong Bapak ini Bapak, berikan kepada dia hikmat, tambahkan kepada dia kuasa-Mu. Tuhan pelihara hidupnya, berikan kepada dia kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Di mana rencananya akan pergi ke Singapura, mari Tuhan Kau persiapkan Bapak ini Bapak, supaya Tuhan Yesus dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan sampai nanti di Singapura semuanya dalam keadaan baik-baik Bapak. Tuhan, Engkau juga melihat hatinya Tuhan, semakin hari semakin dekat kepadamu Bapak, di mana dia ingin Tuhan merencanakan supaya kami Tuhan lebih hari lebih dekat kepadamu Bapak. Mari Tuhan Kau bentuk dia sesuai dengan kehendak-Mu Bapak.
Ya. Berkati juga anak-anaknya Bapa, dimanapun mereka berada, berikan kepada dia satu keluarga ini damai sejahtera sukacita, apapun yang dicita-citakannya Tuhan, di mana anaknya Tuhan Yesus pada saat ini belum berumah tangga, kami tahu Tuhan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil, dan kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan Tuhan Yesus apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga rencana-rencananya. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa, Tuhan campur tangan semuanya dalam hidupnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Bapak alam besar Bapa. Engkau juga melihat kerinduan hatinya Bapa, di mana dia semakin hari semakin dekat kepadamu Bapa. Itulah yang menjadi kerinduannya Tuhan, untuk menyenangkan hatimu Bapa, di mana kemarin dia sudah selesai Tuhan Yesus dalam berdia sejati. Mari jadikan Bapak ini Tuhan menjadi alat-Mu, supaya bisa Tuhan Yesus memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Berikan kepada dia hikmat Bapa, supaya dia tidak henti-hentinya menceritakan kebaikan-Mu yang luar biasa bagi dia Bapa. Berkati juga keluarganya, anak-anaknya, di mana rencananya Tuhan Yesus akan juga melakukan suatu pernikahan Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya, apapun itu Bapa, kami sangat yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Berkati keluarga ini, berikan kepada keluarga ini damai sejahtera sukacita, apapun yang diinginkannya, mari Tuhan campur tangan Engkau dalam hidupnya. Tutup bungkus keluarga ini dengan kasih-Mu, berikan kepada mereka damai sejahtera, supaya mereka dapat merasakan bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Ernita Silaban. Tuhan, kami berdoa buat ibu ini, berikan kepada mereka damai sejahtera sukacita juga Bapa. Berkati hidupnya, apapun yang dicita-citakannya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat bagi ibu ini Bapa. Berkati keluarga, suami, anak-anaknya, dan apapun yang dicita-citakannya. Mari Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang mempunyai solusi Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Juhaini Bapa. Kami tidak henti-hentinya memohon belas kasih-Mu buat ibu ini Bapa. Tetapkan hatinya Bapa, tetapkan imannya Bapa. Berkati dia Tuhan, berikan kepada dia hati Tuhan, supaya dia bisa Tuhan menaungi segala-galanya buat keluarga ini Bapa. Berkati juga suaminya Bapa, berkati juga anak-anaknya. Kami terlalu yakin bahwa bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Berkati rumah ini, rumah tangga ini, jadikan dia menjadi saluran berkat buat orang lain Bapa. Biarlah nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa buat Ibu Siska Bapa. Tuhan, kami juga melihat di mana kerinduannya semakin hari semakin dekat kepadamu Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati hidupnya, berkati Tuhan rumah tangganya, cita-citanya, apapun yang diinginkannya, anak-anaknya. Mari Tuhan, Kau adalah Allah yang dahsyat bagi mereka Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami ingin merindukan Tuhan, segala sesuatu ini Tuhan yang ambil alih segala-galanya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Timawar Bapa. Tuhan, jadikan dia menjadi ibu yang selalu takut akan Engkau Bapa. Berkati hidupnya, berkati juga suaminya Bapa, berkati juga anak-anaknya Bapa. Mari Tuhan pulihkan keluarga ini Bapa, berkati keluarga ini, berikan kepada keluarga ini damai sejahtera sukacita Bapa. Biarlah kasih Kristus ada dalam keluarga mereka, apapun yang dicita-citakannya, kerinduannya. Mari Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang mampu melakukan perkara yang besar buat keluarga ini Bapa. Dan apapun yang mereka Tuhan Yesus lakukan, mari Tuhan, Engkau adalah solusi bagi mereka. Kami juga berdoa buat Ibu Juhaini Tampol Bapa. Tuhan, Engkau juga melihat kerinduannya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang mampu memberkati keluarga ini Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan begitu banyak masalah persoalan yang kami hadapi sebagai seorang ibu. Tapi kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, pada suatu saat nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami semuanya. Terutama kepada Ibu Juhaini Tampol Bapa. Dimanapun dia berada Bapa, apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi cita-citanya, mari Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang memberkati keluarga ini. Tuhan Yesus, berkati suaminya, berkati anak-anaknya,
Terima kasih Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat the power of love ini Bapa, di mana Tuhan banyak rencana-rencana yang ingin kami lakukan Tuhan Yesus. Mari persiapkan kami satu persatu Bapa, supaya kami bisa ambil alih Tuhan dalam segala-galanya untuk mendatangkan kebaikan buat the power of love ini Bapa. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Bapa, supaya kami bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Apa yang harus kami rencanakan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Jangan biarkan kami selalu Tuhan Yesus tidak ada artinya. Mari Tuhan ketuk pintu hati kami satu persatu Bapa, supaya kami bisa Tuhan bergandengan tangan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami rencanakan, supaya kami bisa Tuhan supaya kami bisa Tuhan menuangkan pikiran hati kami. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga-keluarga kami atau ibu-ibu yang belum kami sebutkan satu persatu, mungkin pada saat ini Tuhan, mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan tawar hati, mereka dalam keadaan apapun Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati ibu-ibu yang belum sempat Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang dilakukannya, mari Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa Bapa. Begitu juga Tuhan, di mana kami sebentar lagi akan mengadakan Paskah Bapa, di mana rencana-rencana yang sudah kami lakukan, mari Tuhan berkati kami semuanya Bapa, supaya kami tidak berdiam diri satu pun Tuhan, supaya kami bisa bergandengan tangan apa yang harus kami lakukan di dalam melakukan Paskah ini Bapa, supaya kami bisa ambil bagian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami, ampuni bangsa dan negara kami Bapa, di mana Tuhan Yesus, negara kami banyak mengalami masalah persoalan, dan pada saat ini juga Tuhan, Engkau juga melihat Tuhan, semakin hari semakin sulit apa yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Berkati bangsa kami dari terburukan ataupun terjadi di dalam gempa bumi, longsor, apapun itu juga ada. Mari Tuhan, Engkau Allah kami yang menaungi segala-galanya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber segala sumber Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden Tuhan. Begitu juga para menteri, begitu juga para gubernur, bupati, kepala daerah, menteri, begitu juga lurah sampai yang terendahnya Bapa. Berikan kepada mereka takut akan Engkau Bapa, berikan kepada mereka solusi Bapa, supaya bagaimana Tuhan Yesus melakukan bangsa ini dengan baik. Berikan kepada mereka hati Tuhan, supaya mereka bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyempurnakan Bapa. Begitu juga kami berdoa buat hamba-Mu ini Bapa. Tuhan, tambahkan kepada kami hikmat-Mu Bapa. Berikan kepadaku terus kekuatan iman yang teguh Bapa. Kemampuan, aku terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang mulia, Allah kami yang ajaib. Berkati juga anak-anakku dimanapun mereka berada dan apapun yang dilakukannya Tuhan. Cita-citanya Tuhan, rumah tangganya, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kami serahkan kepada Pak Surbakti. Ya, kasih karunia daripada Bapa surga serta kasih Kristus, juga pimpinan kuasa Roh Kudus menolong kita sepanjang hari ini ibadah kita, bahkan apapun yang kita kerjakan hari ini, Tuhanlah membuat kita berhasil dan untung. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan terima berkat Tuhan. Satu pujian Pak Lamsar